mulai tertarik di dunia video mah langsung pas 2010. Oh, nu biasa ceng ya gue ceng lain. Beda tuh. Beda teman tuh. Sih gitu muka cabang. Beda. Soalnya video kan lebih bergerak. Jadi jadi si video mah naon anu mau disampaikan teh. Ya. Tak sampaikan. Jadi kunaon orang make resep kana horor ya. Urang ngerasa ieu prihatin karena film horor Indonesia teh ningan. Jadi urang teh hayang urban legend teh diangkat oh gitu. Iya. Jadi naon sih anu pamali gitu ta. Ada perbedaan yang sangat signifikan dari apa sih itu videografi, apa sih itu sinematografi. Nah, itu harus tahu juga tuh. Pokoknya mah selama ada tombol rek, pencet aja. Tong jauh kena selangkangan cenah. Brian Sis, coba lagi di sebagai podcast bisa apa? Bisa siapa? Yoi, aya batur deui ka aya Nah, sekarang ada kawan lagi sekarang. Kawan lagi ada batur sekarang mah. Friend lagi sekarang. Friend lagi biar rame. Biar rame. Kita kan biar bisa sharing-sharing sama apa ya, sama yang praktisi di bidangnya lah. Yoi. Kayak dulu kan si Mang Duni, dia kan di komunitas sepeda kan. Sepeda sampai ke bisnisnya sekarang kan lumayan. Terus kemarin si Tesar kan, Tesar. dia kan kita jadi tahu kan seluk-beluk dunia DJ itu DJ, seperti itu. EDM. EDM. Dan EDM lah. anak klasik semua. Nah, itu anak klasik semua. Ini juga ini Lokal pride, Bray. Yoi, lokal pride. Ini pride. juga lokal. Lokal. Nah, ini juga ini mah ya, nah. Bagian ini this action. Nah, drawing set. Kita sekarang akan membahas tentang speak persinemaan. Sekarang movie. Iya, kita datangin langsung. Langsung aja. Iya dong. Nah, tapi sebelum kita mulai ke topik, nih kita mau kasih dulu satu tayangan ini berupa reel ya, atau reel teh disebutnya portofolio ya kalau nggak tahu mah gitu. Nah, kita lihat dulu tayangan portofolio singkatnya seperti ini ya. 1 menit ya. Ya. Keren lah pasti guys. Saksikan. Nah, itu tadi Brian Sis, kita sudah lihat tayangan singkat portofolio dari kawan kita ini kan. Keren bingit. Keren kan? Brian Sis. Nah, itu. Tapi sebelum kita masuk ke bahasan nih, kita ngobrol dulu masa kecilnya. Oh pasti. Dia kan Masa kecil. Kan balik lagi ya, kita tuh jadi penasaran kan ketika seseorang membuat membuat karya. Pasti kan kita juga jadi kepo. Nah, itu. Ini basicnya apaan sih? Nah, itu. Iya kan bisa wae kan ya. Pasti kan kepo. Jadi penasaran sangu. Ya. Pasti kan bisa beda gitu betulnya. Ieu maksud kita sangu heula atau cai heula tah bisi kitu. Hayang heula mau heula. Heula penasaran. Nah, sekarang monggo lah. Kita mau tanya dulu nih. Lan, pertama pindah ke Aksa ke tahun seberapa? SD lah. SD kelas banyak kelas naik borut kene circle pun rakam ya
Gila ya. Masih satu Ternyata circle. naik borbot didinya keren-keren. Tuh maka DJ ada, dia aya, ada. Segala ya. segala aya benar. Nah kan karena gini, dekat tahu Alan ini kan ketika dulu pas dia nih bahasa ke 17 Agustus tahun seberapanya 2017-an. 2000 seberapa 2004 sekitar 2004 2004. karena dulu gini berat di Aksa teh tongkrongan teh pisah-pisah Ya. pisah-pisah dulu teh di sini yang nongkrong di sini yang nongkrong di sini. Nah ketika ada 17 Agustus disatuin lah ya apa namanya. Terus kita tuh jadi tahu ternyata di Aksa teh banyak tongkrongan. Nah salah satunya Alan gitu kan di tongkrongan teh. Nah, dulu kan sempet karena Alan teh kieu si ieu teh dulu teh paling update. Oh, dalam bidang apapun. Kamera misalkan handphone nu paling baru teh biasanya sih ieu panggilan teh. Boleh ingat kan pas kamera ente anu Sony Ericsson K750i. Eta. Soalnya tidinya ningali ieu geus mulai video gitu kan. Cuman dulu mah kan beureun masih iseng. Nah, Ya anggapan orang teh meureun wah peda handphone ya, gitu. kayak kameraan meureunnya ceus gitunya. Biasa dengan aya nu melawang saeutik teh nya disut gitunya. Telan. Nah, siga gitulah. Nah, awalnya tidinya lain. Awal nama Campur wae santai. campur-campurnya santai ya. Pas masuk kadinya memang ke radar. Radar. Oh, awal serius mah. Awal serius mah ada itu mati foto mantep. Keracunan. Kira mah keracunan deui ku kontrakan. Ku ieu nih si dewe Nami jepret. jepret. Masih wah Anda. Keracunan deui we teh. Ku ieu sok gerak urang wawancara. Mulai bosna. Ada di urang. Balik ya. Kali-kali banyak. Kacau. Nah, Oh jadi pertama mah lihat ini senior. ya. Wah, kebita euy. Naon sih, Kebita kan biasanya tiap malam minggu ya. Lamun non nongkrong gitu nya lah. Nongkrong teh kamu teh pas ke liburnya. Ya, Tiap libur teh sok hunting. liburna kan waktu dulu waktu kerja di media, waktu di media lah ya. Kan dulu 2 tahun di koran. Sisana anu 8 tahun ade di TV kan bareng ke TV mah bareng pisan jeung Alan nya perintis lahnya orangnya ke di TV mah gitu kan gitu. Nah, ketika di koran liburna kan teu malam minggu. Cuman malam minggu waktuna cepat orang mengerjakan gitu. Jadi bisa balik ti heula lah. Bisa pulang duluan gitu kan. Nah, ketika liburan dulu mah Selasa inget kan ya. Jadi tiap hari Selasa teh memang sehari sebelum teh kita janjian ya kayak orang terus Alan ada teman di Aksa lah gitu. Kita sempat bikin komunitas oge tapi teu pakai nama kan ya. Nya kita mah jepret gitu. nya kita mah hobi we gitu kan. Nya gitu kan hati kemana ya? Hati kemana kan gitunya. Nah, kebita tidinya asa kebita ya. Nanya-nanya we kumaha itu kumaha teh. Nah, tertarik nama ada mimitina tina foto. Ya, tina foto. 2000 masa kecil itu masa kecil di SD mah Naon? Kalau di SD kan enggak tahu salah. Ya tina fotonya mulai tertarik di dunia video mah langsung pas 2010 pas keraya bareng sih bareng pas mulai tidinya mulai kena video wah centek dunia baru gitu kan dunia baru pas mulai terjun akhirnya lebih kaya nawe ya karena dia mah jadi lebih serius dia mah maksudnya ya memang apa ya sisi kreativitasnya mungkin lebih kagali lah didinya gitu passionnya karena kan mungkin kan ya kita cinta sesuatu teh pasti kan aya basicna heula lah ya kan. Nah basicna kan mungkin nya kita sama-sama sering nonton film dulu maning di rumah. Kan ada satu dulu rumah teman lahnya di Aksa. Si almarhum teh
Oh, nu biasa ceng ya ceng lain. Lain. Beda tuh. Beda deh. Itu mah Isi itu muka cabang. Beda deh. Nah, jadi di satu rumah itu teh rumah kosong. Jadi dibikin kayak markas lah gitu. Oh, Nah, jadi kita belajar di sana gitu. Belajar motor, belajar naon, main PS gitu karena dari sana akhirnya sering ngumpul, ya jadilah akhirnya komunitasnya lokal lah gitu. Tapi anu yang paling mendasar yang tiba-tiba kan dulu dunia foto ya, cuma foto-foto. Yang tiba-tiba mau cobain urang mah hayang nyobain video eta naon dah. Nu mendasari pisan gitu. Naonnya? Nah, orang yang cerita sok lah. Naon? Da ngalir we kira. Ngalir. Da emang lebih menantang sih videonya daripada ini mah gitu. Soalnya video kan lebih bergerak. Jadi jadi si video mah naon anu mau disampaikan teh Ya. tak sampaikan. Jadi ada cerita lah, bercerita gitu kan. Nah, di foto mah mungkin ya masih kena terbatas mungkinnya kemampuan simkuringna gitu kan dina foto mah jadi tepati mengerti teuing gitu. Pas dina coba video ternyata keenakan. Tapi kan ayeuna gitu. Jadi pertama yang mendasari karena apa namanya tuh satu tantangan pengen coba-coba lah pertamanya. Iya. Cuma kan mungkin dari apa namanya pengetahuan fotografi walaupun di setiap foto juga ada kan kalau yang itu ya bercerita ini temanya apa. Mungkin karena suatu keterbatasan tapi mungkin ya punten ya ada suatu keterbatasan emang rada hese sihnya foto teh kadang ya menceritakan naon kumaha Ya, gitu. karena Tapi diam kan. karena diam Skill. lamun video mah kan bergerak ya jadi lebih mudah kita ya jigana kebantu nih gitu kan ya gitu mendasari. Tapi gitu. ada satu cerita orang inget keneh mau pohon pikeun ka Irawa. Rame gitu. Inget keneh ke Iya. Kemana? Oh, sorry ya. Dulu pernah waktu di lapang ente nge-shoot naon gitunya ke lapang ke arah itu tiba-tiba aya rada mistis soalnya diliatin wah benar gitu iya soalnya kan orang lain mah maksudnya HP-na masih kene VGA. Ente lain PGA sih jadi kumahanya ya semua ge zaman PGA. Zaman VGA. Kamera ponsel kan. Nah cuman megapikselnya mungkin kecil lahnya gitu. Nah kan ketika nya Sony Ericsson K750i mah kan memang dina kameranya beda jeung kan anu K805 lebih ke Walkman kan gitu kan lebih ke musik. Nah dia teh pernah itu nah tidinya lain eta salah satu dasar oge lain soalnya salah satu dasar jadi menyukai Naonnya acara naonnya cerita teh. nongkrong Pentingnya biasa khusus kayak 17. Nggak ada sana nongkrong ya. Itu mah nongkrong kita lagi nongkrong aja biasa ingat benar-benar tiba-tiba lewat gitu kan ya. Cuman kesel cuman sendiri iseng katanya lamun zaman dulu mah bisa disebut vlog berarti. Jadi iseng ngameraan teman-teman gitu karena ketika ngarah ke mana tiba-tiba wah yuk naonnya terus dilihat kan bener bener ya teh jurekam gitu jurignya gitu maksudnya kan wah ditinggali tapi iya nama kitanya pergerakannya memang gitulah gitu. Nah karena mungkin bakal nyambung karena cerita hasil karyana Alan gitu ya. Karena ente kan suka film genre horor. Tidinya lain. Eta salah satu basic oke lain. Ngomong-ngomong mistis, jadi acara mistis sih banyak. Bisa siapa ya? Ayah cerita. Ayah foto nanti di ente tanya. Anu biasa di warnet. Ngaleungit. Gila. Cerita nanti. Puting irahnya tahun sebaranya Agustus lamanya. Tah. Temen teh ngajak ke warnet tah. Puting. Warnet di mana kalau di MJPS gitu mungkin. Oh, nya warnet kawan. Oke. Data di MJPS nih. Bajakan ya.
Atuh geus peuting cenah teh nya gitu kan. Ya, Atuh jam sabaran dah? keur usum-usum CS nih gimana nih. Main CS jam Wah, peuting. geus lewat Setengah 12. ngalah pastilah Oh. menjelang tengah malam. Iya. Peuting pisan. Soalnya langsung paket gadang. nya cerita Gadang. itu kan di mulai ada paket gadang teh jam 10-an ke sana kan ya. 10 kali itu. Soalnya kan gini, kalau jam 10 ke bawah masih banyak yang user yang make. Masih reguler lah paketnya. Koneksi itu berat. Heeh. Nah, ketika jam tengah malam kali itu Orang-orang kreativitas sungguh. kan orang ngegelisah mah biasanya kan tara daek sare Iya. gitu. Iya. Nah, gitu biasanya. Nya warnet serem eta. Iya. Heuh. Kan aya beberapa sebar cerita di nomor itu. Ada eta mah ge nu Nya sih, eta pengalaman mah. sorangan banyak. Ah. Tah, dirinya teh kapanan tutup tah si warnet teh. Ternyata anu apa? Anu nyicingan. Oh. Telepon cenah. Bukakeun rek main nih cenah main. Telepon teu diangkat wae ya. Aduh cenah teh. Puisi penting baliklah cenah teh. Kelah tuh nungguan heula ya rame keur ieu rek main CS lain cenah gitu nya. Tah, di satu saat teh eta bebaturan yang hiji kakak popatoan selfie make kamera nu HP. Zaman. Baheula mah kamera teh burem teh nih. Begitu. Jepret. Aya nyeletuk bebaturan jadi aneh hayo foto geus peuting ya. Anjing keur resep juga jepret. Gus Bam dong. PT euy. Naon cik mang? Kapoto anis Teh poci. neng putih. Wis. Neng putih ke foto. Kayak kira aya fotona. Miske. Aya fotona. Dan HP ya. Wah. bisa Share, di-share. bisa. Jadi si posisi manehna teh jadi kumanya tihang ya ieu teh tihang. Iya, emang ada tihang. Nah, tihangnya tihang kan diarep didinya manehna hiupnya kieu nya. Kieu jepret. Nempo di kumanehna. Jepret pas keur nu kaseberapa kalina jepret. Anjing cen. No ngorongnya. Nih aya mang euy di gigireun lain deukeut. Iya, karena warnet itu memang banyak cerita juga. Dan juga emang banyak yang ngungkap juga katanya faktanya ternyata teknologi canggih itu justru malah menghambat. Iya, nanti nanti. Iya, nanti. Udah geus nemu ke orang. Bayar Bayar. Gara-gara miske ya. Kasusnya kalau untuk Sama nih. tapi benar banyak yang mengungkap fakta karena teknologi canggih itu justru lebih sulit menangkap, itu. beda sama VGA katanya. Ya, karena kan ada filmnya juga kan, Paranormal Activity. Benar. Karena biasanya kalau kamera yang kayak gitu, kalau kamera canggih biasanya cuma nangkapnya cuma titik-titik baru gitu. titik-titik gitu. Tapi kamera itu nggak tahu kenapa katanya lebih gampang katanya menangkap itu, tapi emang geus kuduna we meureun ya eta mah. Sarua terjadi. Sarua meureun paket gadang. Sarua sih ada tangguan ya. Dia juga. Tapi emang gini sih, warnet itu banyak menyimpan ceritanya. Soalnya kan tiga lantai. Mang dulu kan. Yang 3 lantai bro. Lantai. Jadi lantai bawah mah kayak sekolah kan namanya juga sekolah, cuman si internet labnya itu kayaknya dipakai buat warnet juga gitu, disewain juga gitu. Nah jadi lantai 1 mah kantor sama bengkel lah ya. Nah ketika kan warnet di lantai 2 kan? Lantai 2. Warnet lantai 2, lantai 3 memang kosong. Oh, nggak ada kayak kursi atau apalah, nggak ada gitu. Jadi memang kosong ya. Ditanyakan dia fungsinya jangan, memang jangan kegiatan kayak misalkan pramuka mah jurit malam, dari itulah cenah kan kawan kita oke kan yang punya teh kan yang ngurusnya gitu. tapi kayaknya si teman itu mah geus biasa we beureunnya. Itu kan yang pasti udah sih biasa. cara ketik tengah penting beurna ya we. Udah biasa kayak gitu. Karena kan ya mungkin itu mah kan memang ada di mana-mana kan. Nah, balik deh ya ke sinema ya. Nah, Intermezzo. Cerita tapi cuman live seru sih. cuman sih jadi nyambung kan cerita hasil karya kayaknya. Nah, dan proyek-proyek yang sudah dikerjakan sekarang apa aja nih? Ya, yang sudah dikerjain, terus yang lagi jalan juga apa gitu. Paling udah jalan mah video klip, film.
Film ini film pendeknya. Film pendek. Film pendek, film klip. Udah kan? Nah, Ya, karena ini Video klip kayak band-band gitu. iya, band Tasik banyak yang digarap sama dia video klipnya. Wah, tuh sebutin atuh naon wae sok band naon Nah, apa sih? ini tak kayak bajunya. Oh, ini mah itu melodrama. oh salah satunya. Wis Tuh. da AB, Mang Abe. Mengabe. da AB dan kawan-kawan. Da AB, Ya. da AB kakak. Iya. Eta lahnya terus banyak di samping di melodrama kan banyak deh meureun. Mang Last Outnya. Last Out. Last Out. Terus teh melodrama. Terus teh naon deui? Nanti jadi teh Diaspora. 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 Terus yang terakhir kemarin yang Oh terakhir nu jadi soundtrack. nah eta teh awalnya mah kaget mang eta teh. Da dihubungi aya temennya Ya. di Radar oge ngehubungi mang cenah karinding sadulurnya karinding sadulur Karinding oh dipercaya untuk apa Ngisi soundtrack. isi soundtrack di film Mayit katanya gitu. Wah cantik halus sih euy cantik kumaha cantik dek teh ngagarap video klipna oh hayu cantik iraha waktuna asal urang kelibur cantik gitu kan. Ya. Nah hari namanya teh Sabtu untuk salah prosesnya teh di yuk di Urug Oh, guru. di Urug lokasi nate didinya Itu ya rest area ya. rest area jadi rest area Urug Malam siang. siang Oh siang. Isi itu. hujan mah Kan soundtrack lagi Mayit. Sebenarnya Penting ya. Jadi dapat. Tapi eta ngambil jobaan eta nya jobnya ketika anu si ngambil bikin video klipnya Kerinding Sadulur kan mungkin sama ya kesukaan anak karena kan filmnya genrenya horor. Apakah karena memang gitu apa kumaha? Ya, salah saya jina eta sih salah saya jina eta jadi kunaon orang make resep kana horor ya Nah, ya kudu Nah, apa Harus tahu dulu ya. Harus. Apa karena kejadian yang eta teh yang tidak sengaja waktu nongkrong orang deket najeng juri nguranya atau apa punya apa kayak Indra Kesuma non Keenam. tah Indiglow teh kan Ini home gitu. Indiglow gitu Indigo. Indigo. Pan barudak ayeuna mah rada caraan jadi Indiglow. Belum Nah. Jadi urang ngerasa ieu prihatin karena film horor Indonesia teh ningan dibumbuin teh aduh Ya, cenah ya. karena itu gitu jadi horor anu bener-bener pure horor gitu emang horor teh tuh juri bungkulukan gitu Ya, gitu kan ya jadi sebatas jadi kumaha jadi aya si twist teh jadi aya gini ya tah gitu jadi si film Indonesia ayeuna bisa halus sih bisa halus sih Iya kan ada Film- sekarang mah lebih Betul, berkualitas. mungkin dulu beranjak dari pas beranjak pertama dari sana, sama gitu. suka horor karena miris akan iya sih film horor Indonesia ongkok film horor tapi ditempokeun and the way nya karena itu sih miris gitu. bener. Nah, jadi sama tidinya Heeh. nah intinya resep gitu jadi si orang teh hayang membawa penonton teh naon teh jadi gambar-gambar nu kurang di ya, teh jadi si larut-larut larut gitu ya. dina adegan-adeganana gitu Si penonton itu seolah-olah merasakan lah gitu. jadi atmosfernya merasakan benar gitu. Karena film pendek dulu kan nu setahu 17.30 17.30 terus teh The Doll paling pertama pisan eta The Doll teh lokasi syutingna anjir korong di wae bener urang Tapi ceritakeun keng tapi dan memang harus auranya sih sebetulnya karena kan bikin film horor harus auranya juga harus ada lah gitu. Ya. Terus apalagi teh yang satu lagi teh The Forest. Oh, The Forest. The Forest itu teh The Forest teh syutingna teh di Kaoli ya. Anjis mang tempatna kayak mulai di The Doll lah nya. Nah, oke dong. Tededo 17.30 dulu. Enggak, The Doll lah. The Doll dulu. Ya, The Doll lah 17.30.
The Forest anu syuting anu rada panjang lah, film-film panjang gitu kan. Feature feature. Nah, The Doll teh lokasi syuting teh di Manunjaya. Jadi nyeritain seperti anu terinspirasi karena Blair Witch Project mah. Oh iya kayak Blair Witch Project jadi lah. found footage gitu kan. Ya. Jadi si seolah-olah si pemeran si ya emang footage dia mah footage gitu. Jadi benar-benar mau penonton teh seolah-olah ikut ya. Bener naon anu ditonton ku aktor teh ditonton oge ku penonton. Nah, apa yang handheld beureunya eta mah? Handheld pasti. Handheld. Kita syutingna. Nah, itu si The Doll teh kan ceritanya teh kan tentang ini kan ya Hitori Tokurenbo. Boneka yang permainan Jepang ya kan sudah kan. Tidinya. Nah, dulu si aktornya di training heula tuh. Jadi kan mungkin apakah si kamerana nu ngambil gambarna ente atau si aktor langsung? Jadi kieu si kamera teh kan ku si aktornya. Nah, kita di belakang mah. Oh. Gitu. Jadi iya. ngarah-ngarahkeun gitu. Iya, Jadi iya. terus anu nutur si aktor. Jadi bari ningalikeun eta gitu. Ada zaman ayeuna makan aya wirelessnya. Ya, aya monitor wireless nu ditingali gitu kan. Ada zaman baru ya nutur gitu. Manual. Nutur si aktor itu kangna. Ya, gitu. karena sekarang mah makin canggih Makin canggih. Tapi tanpa disadari benar sih Louis kena dulu sih sebenarnya. Iya. Kreativitasnya ya. Kayaknya. Karena kadang bukan berarti teknologi makin canggih nggak bagus ya, cuma kadang ada tesnya yang kurang. Nah, itu sih gitu ya sebenarnya. Nah, selama di proses syuting The Doll apa kesulitan Nana? Eta sih paling kesulitan mah. Jadi orang teh kudu makanya lebih bekerja ekstra gitu tah. Lebih bekerja ekstra karena kan si aktor ya gitu aya skripnya. Ya. Jadi kita teh pengen gambar seperti apa. Jadi ngarahkeun si aktorna di belakang gitu. Eta sih eta hungkul anu jadi masa ieu mah gitu. Jadi si aktornya juga lebih kerja ekstra ya. Skrip ongko. Iya. Terus dia juga harus kamera ongko. Kamera kan gitu. Ya, Dan acting juga. Pon footage kan disebutnya. Itu. Nah, itu yang main aktor lokal semua. Lokal. Itu kan cuma satu ya The Doll ya. Yang mainnya kan cuma seorang ya. Orang. Nah, terus pas film The Doll eta teh dibuat apa karena yang buat hayang nyieun atau emang ada biasa supaya event-event kayak gitu. Awal nama iseng ya, awal nama iseng. Nah, kebetulan pas beberapa bulan gitu, hitungan beberapa bulan ada event ini Covid-nya. Covid teh nyelenggarain festival film Tasik. Tah, Aceh teh iseng-iseng berhadiah. Rek menang syukur gitu kan hari teu meunang oge nya urang geus ngiluan gitu santeuna gitu kan. Ya, intinya mah hasil karya kita bisa kepublis lahnya gitu kan gitu. Dan di sana ya alhamdulillah gitu menang the best director kalau nggak salah gitu. The best director. Ya, karena sesuai dengan pekerjaannya sekarang, dia kan memang sekarang jadi director di samping fotografer, videografer, sama director juga kan, yang lebih profesional. Tapi gitu sih kan, iya gitu. sih kalau dilihat tadi sempat lihat juga sekilas kan ya sebelumnya pastilah tim sebagai pasti yang meeting narsum ini karyanya gini kebayang eta soak oge capek campur kayak gini, kayak misalnya ada satu shoot yang kurang Pasti. kayaknya pasti gitulah. Nah, gitu kebayang. Kalau The Doll kan mungkin krunya berapa orang kah waktu menggarap film The Doll? Dua orang. Bagian apa aja juga kan? Artistik. Artistik. Berarti ente mah director ongko. Merangkap berarti director, kameramen, terus editor. Kameramennya si aktor. Kameramen si aktor nanya. Tapi kan meureun lamun ngambil enggalan ulong berarti ketika aya si aktor berarti baru ku ente nanya. Nah, terus dari The Doll teh kan 1730 Sarepna memang sarepna. Anu mudah-mudahan ya panjang sih. Jadi 17 ada sequelnya jadi kieu Mang. atau kumaha? Jadi urang teh hayang
urban legend teh diangkat gitu, Oh tah. iya. Jadi naon sih anu pamali gitu tah. Oh iya. Naon sih mata Iya. naon anu kawin teh kudu di Ah. kudu dipingit Dipingit, gitu kan. ya. Terus kunaon ulah sasapu. Kan ulah kunaon ulah cicing dina pantok gitu kan. Terus anu hamil kudu bawa gunting Nah, eta. eta teh pingin mah ya mudah-mudahan dalam waktu dekat gitu nya Oh, terrealisasi gitu. Jadi jadi asa can aya emang belum ada sih. urban legend Tasik lah gitu kan. Ya, emang. Ya maksudnya bukan Tasik yang lokal lah. Ya. Karena kan Lokal. urban legend kan berdasarkan cerita dari Turun-temurun, turun-temurun ya. kan, Nah, gitu kan. itu Iya. kan. Sepuh. Cekolot baheula mah. Cekolot Cekolot baheula mah kieu. Tong tekan kuku tengah peuting. Eh. Kan kan gitu. Nah, Terus, bagus memang. apa namanya tuh buang air kecil atau ulah dibawa gitu nya. Misi Nah, dulu, pengen cenah dulu. pengen bikin yang seperti itu. Ini baru terrealisasi yang 1730. 1730 itu menceritakan seorang ibu yang baru pulang kerja. Terus dia mendapati anaknya nggak ada di rumah. Padahal waktu itu udah mau maghrib. Udah mau maghrib. Terus dia cari tuh kemana gitu kan, Ya. ke hutan kemana gitu. Nah, singkat cerita, si anaknya ketemu. Nah, pas ketemu, si anak itu udah nggak ada gitu. Jadi halusinasi si ibunya aja. Yang mah serius mah Meninggal. yang halusinasi si ibunya aja yang kamu udah pulang gitu. Iya. Mandi dulu ternyata ya si anaknya. Iya. Folklore lahnya disebutnya kan folklore itu cerita rakyat. Folklore teh kan. terus dah emang ya kembali lagi eta mitos emang gitu geus Emang maghrib gitu teh kan Iya. dibawa ku ieu cenah Sanekala. Jam-jam nakal luar. jam keluar karena emang berdasarkan itu kenapa maghrib yang sangat riskan Sakral. karena emang pergantian Iya. 12 jam itu di situ Di situ. perbedaan antara dunia Ya, dan dunia katanya kan di gini situ. cenah kalau kata orang tua dulu mah waktu sakral teh ketika jam 6 sore sampai jam 12 malam kan biasanya kan gitu. Nah, tapi yang 1730 mah itu udah rada-rada keren katinggalina. Nah, pasti melibatkan banyak kru lah Ya, kan. itu kruna 7 orang. 7 orang. 7 orang itu ada boomer, terus clapper, director, terus Kameramen gitu. kameramen, make up artistik, terus lighting. Lighting. Nah, kalau yang belum tahu boomer itu apa, dia teh audio ya, audio Panjang. yang panjang yang boomer gitu. iya wah Nah, terus clapper mah yang Action. misalkan kayak gitulah. scene 32 Nah. tuh menit bro nah gitu Itulah. Dan sebagai penanda editor. Penanda saya. editor. main Kalau- agen gitu Ya, bisikan takutnya gini, yang lihat sebagai teh nggak tahu istilah-istilahnya akan gitu. banyak juga saya juga nggak tahu jika oh iya Nah, 1730 sempat ikut festival lagi nggak? 1730 itu the best poster. Oh, The Best Poster. Ya, the best tapi poster. Berarti ada tiap mengeluarkan karya berarti ada event apa duluan. emang pengen doang Enggak sih, pengen aja. pengen aja tiba-tiba buat dulu apa lihat Buat eventnya dulu, dulu buat dulu. buat dulu tiba-tiba ada event ya ikutin. tawarkan gitu Ikutin we kumangke kemudian kita nama gitu. oh Sekarang si Festival Film Tasik masih ada nggak? Rencana mah diganti sama apa? Festival sama yang sekarang tuh yang udah ganti ini kan, udah ganti Iya, kepengurusan. pengurusan. Jadi namanya Dewan tidak apa ya? oh DKKT Dewan Kesenian Tasikmalaya. gitu Tapi ada gitu. Ada. Oh, Ada masih. Ya, soalnya kan gini, apa ya? Si kayak Festival Film Tasik itu memang harus ada karena untuk mewadahi kreativitas sineas-sineas lokal kan gitu kan gitu. Jadi hasil karya si sineas lokal itu memang terpublikasikan kan gitu. Jadinya itu mah screeningnya kan terserah mau di mana, tapi kan bagus nama gini, emang ini mah usulannya gitu kan gitu. Kayak misalkan kita screening di sekolah mana misalkan, nah, kayak gitu. Jadi sekalian screening film plus
edukasinya Masih ya, edukasinya ya. juga Ah, kan edukasinya. gitu. Ini mah yang Kalau bagus. enggak di tempat-tempat wisata ya, Nah, tapi gitu. tempat wisatanya jangan yang udah booming. Iya. Kalau enggak yang belum terjamah terus patut ini untuk jadi Di- potensial gitu. gitu. Udah kan balik lagi sumber devisa oke menurutnya Nah. gitu. Nah, Itu 17.30. 17.30. Itu syuting di mana 17.30? 17.30 di Perum mana sih Bang? Bumi Mutiara Bumi Mandiri. Mutiara Mandiri. Oh, di sana tuh yang dekat Dekat Bong, dekat Bong. kuburan Dekat kuburan Oh. Chinese. Chinese di sana. Dan kadinya oke tuh. Rumah kan kosong. Itu sih. Oh, itu cuma di di dinya ngumpul atau jadi ini dipanggil. apa ya? Napas ya, napas. Zaman dulu lah. Berarti lokasinya satu set doang cuma di rumah doang gitu. Di rumah sama di kebun. Di kebun. Ya, di kebun kan dia lagi nyari-nyari si anaknya tuh. Oh. Ternyata ketemu di kebun lagi main boneka. Gitu. Ternyata padahal itu halusinasinya. Durasi berapa menit waktu yang 17.30? 15 kalau nggak salah. Oh, 15. 15 menit. Aktornya Aktornya lokal juga. lokal juga. Berapa orang? Dua. Ibu sama anak gitu. Oh. Pas dapat Iya ibu sih sama anak. memang. Jadinya 15 menit. Iya. Syutingnya berapa lama? Syutingnya hampir seharian. Seharian. Hampir seharian 15 menit. Ya memang harus banyak sih footage-nya. Dan Nah. juga nggak gampang Iya. meureun. Nah, itu. Nggak gampang Karena meureun. kan proses kreativitas eta yang gimana mah masalahnya kan kita harus nuangin idenya, kita kan pinginnya seperti ini kan, belum faktor alam Iya, kayak gitu belum. kan. Untungnya nggak hujan. Nah, Berarti tadi yang ke satu The Doll, Doll. kedua 17.30. Nah, yang ketiga nih Nih, The Forest. The Forest. The Forest itu krunya banyak. karena kan teachernya film Iya. panjang kan. Krunya, aktornya juga ada 11 sama sama. Itu durasinya berapa lama yang The Forest? Ada 1 jam nggak? Enggak, kurang Nggak, 40 menit. Hmm. Itu syutingnya di Kawali. Hmm. Nama daerah nama lupa Pokoknya nama pelosok ke pelosok. Di Siap, pelosok ke siap, pelosok Kawali. deh. Iya, jalur Kawali ya. Oh iya. Jalur Kawali. Jalurnya jauh. Jalur Kawali, ya. Pangandaran gimana? Oh, gitu? Raja Desa Kawali hatam gitu. Ketemu ya jalan-jalan. Nggak tahu kayak pelosok emang banyak sih nyari. sih emang daerah masih belum eksotis lah. eksotis, masih belum terjamah kan asli di mana-mana juga enak ngambilnya gitu Kawali. Ya, Nah, si The Forest itu kan ceritanya tentang apa sih? tentang Itu mah bukan horor yang hantu gitu ya, bukan? bukan, itu mah ya? bukan. Jadi menceritakan sekelompok remaja rencananya mau liburan nih. Oh, biasa. Bikin Gunung bikin Gunung bikin Gunung. acara apa nih? Kita camping yuk gitu kan. Campingnya di mana? Biasa ada pro kontra di sana ya. Batu orang jeung saha engke can ulah ditinggalkeun heueuh cenah. Pokona mah kalem mah gitu pokona mah cenah. Nah, pas masuk ke ke lokasi ke lokasi camping. Nah, salah satu orang si temannya itu nggak sengaja najong lah namanya najong area larangan itu. Area biasa, larangan, biasa, ya gitu namanya jong gitu. Gitu penasaran. Nggak tersengaja kata jong, masuklah situ. Nah ternyata di sana tuh ada sekumpulan orang sekte. Oh, sekte. Ya. Jadi pemuja gitu. Iya. Jadi mencari tumbal. Keren dia. Aya filmnya aya tadi. Aya. Oh ya, kayak ngopikeun. Nah, mencari tumbal yang datang ke hutan itu gitu. Jadi sekelompok keluarga lah, cek orang mah gitu. Tapi sekeluarganya pemuja gitu kan. Iya, pemuja gitu. Nah, setelah itu ya pokoknya mah disekap punya pas ke sekapang itu disekap itu. Ini buat tumbal teh. Buat tumbal biasalah nantilah tontonlah ininya mah gitu kan. Nah, ceritanya mah gitulah. Itu ceritanya begitu ya. Ada satu keluarga yang sekte itu, terus di satu sisi ini ada orang yang lagi camping. Nah, gitu. Nah, cerita serunya Yang di balik layar. di balik layar mah Sewa ya jam 1:30 siang. malam. Malam. Oh, itu mah sampai malamnya. Karena film panjang, Bray. 2 hari. 2 hari sih Film panjang. Nah, jadi kieu nya si lokasi nanti kieu. Ieu teh jadi rumahnya. Emang rumah. Tapi geus kosong lila geuning. Geus kosong lila. Si imah teh. Ya. Ya imah. Hutan. Ya. Gitu ya. Jadi di kurilingan.
orang kita percaya syuting di kieu cantik Itu yang survei siapa? yang survei ada orangnya, Oh, ada orang orang. surveyornya ke sana dulu gitu kan. Jadi rumah hutan ke rumah dia teh lumayan ya, rada jauh gitu kan. Nah, kita teh bermalam teh yang cewek di kamar anu sebelah dia ke rumah di kamar anu rada deket ke jalan. Nah, jadi si cewek-cewek nate ternyata salah satu cewek ada yang lagi menstruasi. Waduh. Nah, tidinya langsung beneran hanyirnya. Iya. itu mah Hanyir. makanannya itu mah. Nah, nyeritakeunana di berangna. Da lain prak etana setengah 2 cenah. Ada Waktu posisi syuting belum beres. udah beres. Oh, udah beres. Kita lagi istirahat. Tidurlah nya. Nah, menang beja teh isukanana diobrolkeun lah tidinya. Aya suara cewek lagi nangis di sana teh. Di samping anu nangis aya nu ketawa dong. Coba eta setengah 2 peuting. Tah tidinya we langsung tertutup mulut semuanya tidinya. Wih, kebayang Itu teh pas syuting besoknya mau 1 hari lagi gitu teh. Oh, belum beres. Kebayang itu teh Oh, baru hari pertama kalau maksudnya pertama tadi. pas besoknya mau syuting deui kebayang atuh eta aktor-aktor down kumaha. Langsung. Ya. Nah, pasti. apa ngayekeun moodna deui gitu kan. Ya pastilah. Teh eta bener we. Terus yang hari kedua ada adegan malam enggak? Enggak ada. Enggak ada. Sampai duhur kalau Untung nah. 12-an. Untung nah. 12-an. Itu emang sengaja adegannya dibikin apa namanya tuh? Kuduna harus beres nih sampai Ya. duhur karena kejadian itu. Enggak, Apa emang udah terplanning dari pertama? Udah dari skripnya udah beres semuanya. Tinggal nambal-nambalan gitu. Nambalan belum. Yang apa cek dan recheck lagi gitu kan. Ada yang bisa ada skenario yang terlewat gitu kan. Ya ternyata ya alhamdulillah hari keduanya nggak ada yang aneh-aneh. Dan lagi pula kan siang juga. Gitu. Tapi lumayan atuhnya. Keung aslina orang oge. Bener. Pas diceritain deh nya. Ulang mah nya. Ulang we. Ukur wah seselian gitu teh. Sarang jangkriknya, sarang naon gitu. Ari ku awal mah beda deui. Itu kan ngedang Karena kan tiap orang kan beda-beda kan. Beda-beda. Eta. Jadi kan aya nu peka, aya nu henteu kan gitu. Dan kejadiannya emang lagi gitu mah Iya. rata. Ada sama lagi ada yang memang lagi datang bulan Ya. oh silakan. Menstruasi dia. Aduh, Nah, iya. itu talent-talentnya dari mana yang The Itu Forest? kerjasama sama agensi. Oh, agensi. Agensi. Tasik oke, agensi Tasik oke. Tasik. Tasik oke. Oh, banyak juga ya Tasik sebetulnya. Mungkin banyak ada sih Tasik. Bransis ya kan. Kadang kembali lagi kita tuh kadang sering ngobrol kan bahwa tanpa disadari lingkungan yang terdekat kita, entah itu tetangga, ini udah 2 kali nih tetangganya si Kanami nih. Itu tuh kita tuh nggak tahu sepak terjangnya tuh sampai sekarang tuh ngapain aja gitu. Kadang ada beberapa talent yang punya bakat juga, kita juga nggak tahu gitu. Makanya gitu. Ternyata Tasik teh komplit sebenarnya kalau mau digali mah ya kan. Banyak digali mah. Kitanya aja kadang masuk lupa kan. Makanya ya sebagai mah gitulah. Circle nu leutik lah tapi ya gitu. Tapi sekarang banyak sih di Tasiknya karena video bagus ayeuna. Ya. Mulai darinya weddingan, gitu lah prewed, film-film pendek juga bagus. Banyak yang Bagus, ini ya. Sekarang sudah bermunculan lah. Karena mungkin ada wadahnya juga kan itu Kayak juga teknologi dimudahkan. Ya, Teknologi ya, medsos kan ada. Nah itu. Nah ini mau penasaran ya balik lagi ke yang tadi si cewek tadi. Dia pertama awalnya nyeritain gimana tiba-tiba manggil siapa dulu tuh? Apalagi pas berkerumun kita lagi nongkrong ngebahas apa tiba-tiba dia langsung nyeletuk apa gimana pertamanya? Tahu nate saya mah bukan ti orangna gitu. Jadi meureun apa beja-beja gitu. Iya. Oh si itu Yang dekat biasanya gitunya talent-talentnya ngobrol-ngobrol. Barulah ke kru gitu kan. Oh. Aduh CTU. Keung asli nama. Enggak, bayang si cewek itunya pas malam nanya, pas tidurnya tadi capeknya nggak syuting tiba-tiba aduh
kumaha. Cerik Takutnya kan nah di situ takutnya kadangnya kita kasih tahu tiba-tiba gerbek Nah, kan enggak ya, takutnya gitu. Ya. Takutnya gitu. Untuk alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak. Yang penasaran lagi kalau misalnya syuting gitu pertamanya ada itu enggak sih cek urang mah nya balik deui nya Sunda mah biasana Karena genre horor. aya salamatan heula meureun sacana. Kedua emang kalau misalnya di lokasi yang kita nggak tahu itu biasanya kan bawa kuncian ataupun apalah pemuka agama di situ. Bawa nggak sih kayak gitu? Di mana Jaya mah bawa. Ada lah bukan bawa. Ada yang ada. bisa gitu. Pas lagi ini mah enggak Polosan orang orangnya tim udah nggak tahu nya nggak tahu mau seperti itu gitu kejadiannya gitu. Jadi ya aceng we gitu kan. Terus ini tiap itu juga sama event juga untuk event apa cuma bikin Apakah memang idealis ente gitu? Itu mah si agensinya ngehubungin buat kita ada Dibikin ini film. kita ada skenario bikinin dong filmnya. Nah, si agensi itu untuk mengikuti event apa? Ya untuk launching. Launching. Untuk Launching ini launching filmnya. launching film. Launching filmnya di waktu itu di Ciamis Cimol. Waktu itu di Cimol. Launching. Berarti skenario-nya dari dia gitu. Oke. Jadi kan dia agensi modelnya. Nah, si agensi modelnya itu si model-modelnya teh jadi didinya teh aya sekolah acting. Nah, mungkin ini sekalian praktek mereka gitu ya. Mungkin atau apa gitu kan. Ya, menghubungi lah, kenapa nggak langsung aja nya praktek di lapangan bikin film yang baik lah gitu. Hubungin pasti vendor lah. Bakal. Oh gitu. Nah sekarang nih, bagaimana nih pandangan ente ya tentang dunia perfilman baik nasional maupun lokal lah itu nya. Lokal dulu lah. Gimana? Perfilman lokal. Sekarang mah udah kelihatannya bagus bararagus sekarang udah menggeliat gitu ketinggali kita gairah mata gitu daripada dulu mah gitu kan. Dulu mah jadi masing-masing udah punya genre lah masing-masing ada yang suka action gitu kan, ada yang suka drama, ada yang suka horor juga gitu. Dan mungkin nggak hanya sekedar shoot doang bikin film tapi kesininya lebih detail mungkin detailnya sinematografinya. Nah itu ada sebenarnya ada perbedaan yang sangat signifikan dari apa sih itu videografi, apa sih itu sinematografi. Itu harus tahu juga tuh. Tong jauh-jauh sih ya kita apa. jadi seperti ini. Kalau videografi itu sebenarnya si jalurnya itu sama. Si jalurnya sama-sama gambar bergerak gitu. Kita kan merekam gambar bergerak gitu. Tapi perbedaannya kalau videografi itu kita ada HP nih, misalkan ada HP. Misalkan kayak kucing dia ke garlut gitu kan, disuut. Nah itu videografi. Misalkan spontan, itu maupun itu ada acara nikahan gitu kan, dokumentasi gitu kan. Terus tanpa rencana gitu kan. Videografi mah spontan gitu kan. Nah, kalau sinematografi itu harus ada tim. Gitu. Jadi sinematografi itu lebih bercerita. Harus ada alur berceritanya seperti apa. Itu sinematografi itu di sana. Gitu. Jadi perbedaannya seperti itu. Perbedaannya itu. Jadi videografi tadi balik lagi kita hanya merekam gambar yang bergerak, entah itu apa saja ya. Tentang spontanitas ataupun misalnya itu mah dari si disebutnya kameramennya aja lah bisa disebut ya, yang ngambil gambarnya aja. Wah, misalnya ya kucing diadu jeung landak tanpa ada mau apa spontanitas lah digana rame itu videografi. Kalau sinematografi lebih terplanning karena sinema balik lagi kayak bioskop lah. Jadi kita videoin nih ini temanya apa nih gitu. Oke. Videografi dan sinematografi siap. Nah terus ini ada nggak sutradara yang benar-benar menginspirasi ente gitu? Lokal? Ya mau lokal, mau internasional, mau nyambung
siapa? ada interlokal. Saya jajan curiga sakit mancing koir gini. Wah, sih anak radio bareng. Old school. Udah nyambung ge berapa? 1.200. Nyambung ge 1.200. Nah, maksudnya mau lokal, mau nasional, mau internasional, siapa kira-kira saudara yang benar-benar memang jadi referensi orang iya gitu. Atau influencer yang influence. Kalau misalkan internasional lebih James Wan. Oh, James Wan yang bikin show-nya. Yang proyek pertama kan show ya. Terus Conjuring, terus nanti Insidious, terus Fast Furious. Fast Furious, oke. Terus kalau nasional Nasional Mo Brothers sama Joko Anwar. Wah, itu. Wih, setuju sih dia mah CS itu. Nah, ini kalau lokal ada nggak yang jadi misalkan iya halus sineas lokal tapi memang karyanya teh bagus gitu. Ada nggak yang jadi ada. Siapa tuh? Rian Bungsu. Rian Bungsu tuh karyanya bagus-bagus sih, keren. Rian Bungsu. Si Bungsu. Tuh, saya juga kan nggak tahu. Iya. Kita juga berada di sini nggak tahu gitu. Karena kan siapa tahu kan kita juga kadang ya sebenarnya itu jinan orang Tasik kan gitunya. Sebenarnya sih itu orang Tasik gitu. Cuma mungkin udah malang melintang di manapun gitu, tapi sebenarnya orang Tasik. Rian Bungsunya. Karena mungkin apa ya? Fasilitas oge sih kan nama. Jadi misalkan gini ibaratnya. Sineas lokal nih bikin film, nah ditontonnya rek di mana gitu, medianya rek di mana gitu. Mungkin itu memang harus difasilitasi apapun itu. Iya, misalkan kan istilahnya perfilman screening kan. Pertama itu. Screening mau di mana nih? Misalkan di kampus, di universitas atau di mana lah gitunya. Kan enak oke kan sambil screening film, ya nonton karya-karya sineas lokal. Terus sambil ngasih pencerahan oke. Ya, itu kan sambil sharing. Ya, Karena siapa tahu kan sebenarnya kita juga pengen ya, bukan pengen misalnya ada tertarik lah ke dunia itu, tapi orang bingung kadang gitu. Kadang kalau nanya-nanya juga entah itu lihat YouTube sekarang atau entah itu lihat dari mana gitu, tapi kan lebih asik ketika ketemu langsung expert kan gitu, jeung pakarna lah cek kasarna gitu. Oke, udah biasanya dari kalau dengan anak-anak sinematografi dan perfilman pasti harus ada cutnya. Itu teh sebenarnya bukan itu udah tersetting sebenarnya. Ya, tapi kita mah lebih kelihatan natural kan keren. Tadi ada sempat ini tadi belum kan tadi udah ngebahas tentang apa perfilman lokal ya. Terus ke sutradara juga influence-nya ada lah tadi. Nah, sekarang perfilman nasional nih tadi kelupa. Bagaimana pandangannya? Dari sudut pandang seorang Dede Rante. Salah nih wakil. Baik, Iwan Pacul. Namanya Mama Terong itu baik. Goblok. Hancur. Nasional. Nah, Nasional. Namanya di komen atuh. Pokoknya bagus lah. karena emang udah semakin ngeri. Iya, tapi ayeuna banyak juga sih yang sekarang udah masuk Netflix kan. Udah masuk mana ada kan distribusikan kan gitu kan. Jadi ada yang masuk Netflix, iFlix. Tapi sigana mah alat oke euy ngaruh euy. Pasti lah. Ya makin kesini pasti mereka juga mau nggak mau lah sekarang mengikuti perkembangan. Di samping SDM kita kan emang lebih juara kan. Dan ini juga mumpung lagi happening nih, ini juga nih yang itu kita harus bangga juga. 16 April Mortal Kombat. Sub-Zero wis. Wow. Mortal Kombat ya. Sub-Zero siapa itu? Taslim. Apa kerjanya nah tuh Bang? Biasanya. Ayo orang sudah dengan umur ayah itu aku bawa nama. Ih, saya tahu apa kene. Di warung kopi itu jadi orang kopinya. Di warung kopi mengaropi gitu. Nya di warung kopi macul. Ya karena mungkin sekarang dunia luar juga sudah bukan sudah melirik, bahkan sekarang lebih mengapresiasi yang gila lah, yang lebih ya, karena dengan talent, dengan SDM dan segala macam juga, bukan hanya dari personalnya, mungkin dari kualitas yang sekarang lagi digarap juga sebenarnya udah gila lah dilihat.
serial yang kayak Bumi Langit sekarang mah ngeri-ngeri itu. Ya. Sequelnya sekarang ya. Bagus lah, makin bagus. Oke, Apalagi bagus sih. dengan ada distribusi film independen kayak Netflix, iFlix yang kayak gitu kan. Sangat Juga animasi lagi kalau kan Ya. CGI lagi guys halus gitu. Benar. Karena layer halus sih. CGI-nya. Bari nepen kaina kita apa artinya CGI teh naon? Computer generate imaginary itu. Wah, jis. Naon Apa pasti. Computer generate imaginary. Nah, itu. Guys, jis CGI-nya atau kita bisa sebut CGI itu computer generate. Generate imaginary. Jadi Imaginary. mereka meng-create misalkan mau bikin apa gitu. Kayak karakter tertentu lah ya gitu sih kan. Di Oh, animasi. udah Pakai di create komputer yang semuanya. semua kan Ya. pakai ya teh dengan blue film. Blue Green film. screen. Green screen. Aku Green ingat screen. wae wae. Pipin interaktif. Ya, saya kan film nah. Terus akhirnya mah studio pakai Mandalorian tah, keren Oh, tuh pakai Mandalorian. studio virtual, jadi mereka pakai LED TV di belakang. Anjing. Jadi dia nggak pakai green screen lagi. Mandalorian. Jadi Star Mandalorian Wars teh no sih? iya Star Wars spin-off na Star Wars Star Wars. Mandalorian teh. Jadi dia nggak pakai green screen lagi, dia pakai LED di belakang gede banget. Wah. Jadi dia menciptakan Ya, jadi memang auranya atmosfernya benang, bisa. si aura luar angkasanya benang bisa. Ya karena kan kalau lebih enak kan gitu mah Iya. komputerisasi ya. Iya. Kita tinggal screen yang apa, tinggal play. Dulu gitu kan aja. ingat waktu film Star Wars yang pertama mah tuh, yang Empire Strike Back, Oh, atau Empire Strike Jedi nukar itu mah masih kelihatan lahnya kapal nelayangnya sih, gitu kan gitu. Tapi ketika makin ke dia kan Star Wars buki wanjir buki ngeri oge kan. Soalnya George Lucas lah mau gagal George Lucas mah. Apalagi kan dua talent, 3 talent aktor dari Indonesia juga main pada Iya, ya. iya. benar. Si Si Iko, Iko Wayan sama Yayan Ruhian. ya. Wush, orang Tasik oke kami Tasik Yayan. oge. Mantap. Manjaya Pride. Oh, orang Jaya tuh. Jaya. Lain orang Tasik gue di apa tapi Manuan Jaya. Kumaha ya. Nah ini ada nggak kan tips untuk menjadi sinematografer yang baik? Gimana tuh? Ada tipsnya nggak? Karena kan tidak menutup kemungkinan yang nonton kita juga mungkin ingin tahu lah. Ada nggak tips-tips bagaimana sih menjadi sinematografer? Dan juga ginilah dan juga kan merangkaknya dari bawah banget ya. Maksudnya ari orang ada nggak tips and trick nanya ke Joko Anwar mah ada semua mungkin gitunya ya. Mungkin momen-momen terangkat lah gitu. Ini mah yang kerasa dari kita kan biasanya circle-nya enak nih. Ya. Ini mah yang dirasakan aja oleh Alan Ya apa baik, gitu. terima kasih. Saya jawab sekarang. Ya, yang penting badminton dan olahraganya sangat mendukung sekali. Salam olahraga. Nah, mengenai tips dan trik paling apa ya? Lakuin aja gitu. Pokoknya mah selama ada tombol rek pencet aja. Jadi jangan terpaku sama alat sih sebenarnya. Ada cerita dulu saya lagi iseng. Tahun berapanya? 2010, 2011 gitu ya. Dulu teh iseng pakai HP acan ngerekam lagi. Jadi saya itu membuat film dokumenter mengenai Tasik. Itu pakai HP, tripodnya juga tripod yang mau gitu raketan gitu ya. Kasar nama. Saya sebagai kan kamera Patani kan. Ya. Terus. Berbekal itu saya iseng nyusurin enggak Tasik seluruh lah, Tasik sih, ya. cuman gini aja. Saya dokumentasikan dengan konsepnya time lapse, terus hyperlapse, slow motion. Nah, iseng aja sih teh. Iseng we PHP gitu kan. Gitu. Nah, setelah itu jadi ada nih event lagi gitu kan, festival film Tasik juga. Itu kan saya ikutin. Dan alhamdulillah itu meraih gelar The Best Movie. Itu. Berarti itu tuh sebelum The Doll dan kawan-kawan. Itu pertama nama kitunya. Ya. Bermodalkan iya. Ya, jadi ya apa yang kalian punya ya itu Dimanfaatkan gitu.
Nah, tuh Jadi Brandensis. bener kata pepatah gitu kan, kamera apa yang terbaik yang kamu punya ya Nah, kamera yang itu. itu. Nah, Brandensisnya tuh lihat. Tidak usah kamera yang bagus, yang mahal. Kawan kita aja bisa loh bikin film semi dokumenter lah mereka. Iya. Pakai handphone. Dan hasilnya best Nah, movie itu best coba movie. di event. Nah, tapi mungkin kan ada alurnya merenya, tapi ada alurnya misalkan dari pagi Nah, ke gitu. malam kan gitu kan sampai gitulah merenya. Jadi yang terlintas membuat orang hayangin misalnya dokumenter tentang Tasik, tapi kan biasa semua orang tuh punya cerita tersendiri Ya, tuh. ya. Apa yang digambarkan pas pertama kali itu? Pas pertama Pengennya kali seperti itu apa gitu? pas permulaan itu pas lagi pagi-paginya di Situ Gede. Dari Situ Gede terus ngambil yang tengah harinya di Perkotaan merenya. di perkotaan, terus maju-maju ke sini ke Raja Pola, terus nanti malam ditutup dengan ada cutaway. Itu cutaway itu apa ya namanya, penutup lah. Ya. Jadi penutupnya itu saya pakai kereta api lagi melintas gitu, pas malam-malam. Jadi endingnya di sana pas kereta api melintas, udah filmnya udah Di gitu. terminal. Ya jadi itu kan ada stasiun. oh iya aja bukan gue baik. Iya. Oh jadi Nah, yang terbayang tuh jadi tentang lebih ke misalnya suasana di Tasik tuh yang dipikirkan tuh seperti inilah pagi-paginya. Soalnya kan Dengan ini, kota Tasik berubah nih, Ya. berubah. Heeh. Jadi konsep pertama ingin memfilmkan kota Tasik itu, kota Tasik seperti apa sih gitu. Kalau di tahun segitu ada apa sih di sana gitu. Oh. Gitu. Tapi menurut pandangan Alan Ya. gitu. Nah, Jadi itu. memfilmkan mengenai hiruk pikuk masyarakatnya seperti apa, alamnya seperti apa Ya, gitu. benar-benar. Gitu di Karena lamun dipikir-pikir masih sebenarnya kata sih masuk metropolitan sih. Karena kan padat lah. Betul padat kan sekarang. Padat. Yang berbagai aktivitas yang hanya dari pagi. Kadang kan geus teu apa ya, jadi hirup ya 24 Iya, jam teh. karena apa namanya tuh supaya juga apalagi kerja di salah satu marketing, masyarakat Tasik itu masyarakat yang Konsumtifnya. Ya, benar. Apalagi kabupaten itu terlebih. Benar. Sok kendaraan ataupun apa aja yang baru muncul pasti Aya we. ada. Tidak tak? Pasti di gunung Aya we. pakai naon pasti aya. Elektronik apa pasti punya gitu, tapi lebih konsumtif. Terus juga mungkin Tasik itu Priangan Timur bisa disebut lah, yang ada one stop living ya. Itu kan ada mall di situ, hotelnya ada, terus waterboomnya ada, terpusat di situ, terus kayak tempat karaoke dan segala macam, kulinernya juga lengkap kan. Itu Tasik sebenarnya. Jadi tadi tuh lebih menceritakan, tapi pada saat itu tuh seperti itu menggambarkan Tasik. Tapi benar juga sih yang diobrolin tadi apa? Ketika kita selama ada tombol rek pencet pas itu mah karena itu semua proses. Ya, betul. Benar Proses sih. Jadi dulu saya suka gemes gitunya. Melihat sekarang tren sekarang kan birolnya. Birol. Jadi birol ada arol. Itu harusnya dalam lingkup suatu video atau sinema itu ada arol, ada birol. Nah, apa itu arol dan birol? Kita tanya kepada rumput yang bergoyang. Arol. Ini mungkin ini terjadi bukan salah persepsi sebenarnya. Salah kaprah yang menjadi dimaklumkan gitu tak? Dimaklumkan mungkin jadi para sineas yang baru muncul itu lihat di YouTube kan birol. Jadi birol itu seperti apa? Oh, birol teh kieu. Oh, birol teh kieu. Oh, birol ternyata itu teh harus ada arol sama birol. Nah, misalkan lagi berdua ngobrol nih. Saya shoot. Close up. Itu arol. Itu shoot lagi wajahnya arol. Apa itu birol? Birol itu pelengkap sebenarnya. Birol itu pelengkap. Nah, ini nih birolnya. Jadi saya shoot ini birolnya. Oh, benar. Nah, gitu. Itu dalam satu kesatuan itu harusnya ada itu gitu. Harusnya ada arol, ada birol. Tapi
yang sekarang menjamur di masyarakat ya kita nggak bisa apa-apa gitu. Karena itu sudah menjalur. Gitu. Kita nggak yang gus terjun gitu. Iya. Jadi mereka udah bisa dimaklum lah. Jadi lumrah lah gitu kan. Jadi lumrah. Nah, di sini saya masih berpikir yang menjadi lumrah dan salah kaprahnya itu sebelah mana? Misalkan ini kan tren-tren dari bule sana ya. Dari bule kan misalkan birol, wah birol sinematik, birol nih, ini dibagus-bagusin, dibagus-bagusin. Ini sebenarnya geli sendiri gitu. Ini naon sih gitu kan? Esensinya gitu kan? Birol hukum gitu kan? Gitu. Jadi sebenarnya itu bukan birol, itu aro. Jadi udah termasuk aro. Oh, berarti kalau misalnya ngerti. Jadi bedanya kan sering disebutkan ayeuna masuk loba alih fungsinya. Kan tetekon yang sebenarnya tuh kan tetekon. Pakun yang sebenarnya seperti pernah bahas kan di episode yang itu. Apa cracker, apa hacker. Nah, itu kan sempat ini juga sama. Karena orang yang lain menganggapnya dipukul sama rata. Itu teh hacker ya. Itu teh hacker, padahal itu cracker. Karena apa sih saya kenal sih? Cracker teh naon, Pak? Hah? Cracker teh anu. Jadi sebenarnya kieu antaranya hacker mah sebetulnya cuman dia teh mengetahui sistem kamu teh ada bugs, ada kelemahanna gitu. Nah, tapi henteu di otak-atik ku cracker. Ku henteu elemen hacker mah. Jadi mah. cuman nih situs kamu ini ada kelemahannya di sini nih. Cuma mereportkan aja. Perbaiki gitu kan gitu. Yang nakal mah cracker. Cracker. Jadi ketika melihat ada peluang ataupun kesempatan untuk gitunya, nah dia hajar sikat gitu. Nah, itu kayak misalkan gitu. Pernah kan ya kejadiannya anu situs KPU dihack, dihack. Nah, itu teh bukan dihack, di-crack sebenarnya mah gitu. Nah, diacak-acak gitu sistemnya kalau cracker mah. Sama provider juga sempat dulu Telkomnet. Masih ingat gak? Ya. Telkomnet itu cracker berarti nya. Bisa jadi. Berarti lamun kitu mah hacker teh aliran putihnya. Seperti karena itulah, dia gitu. cuman menginformasikan aja. Sebetulnya mah gitu. Karena biasanya disewa-sewa untuk perusahaan ya. Hacker mah gitu. Jadi buat mengetahui kayak misalkan orang bikin satu website ya. Nah, terus tiba-tiba ya cingsok pan ieu kan ku ente misalkannya aya kelemahan teh dina sistem urang gitu. Nah, terus di otak-atik, aya ya tah kelemahannya di dia gitu. Tah kudu dibenerkeun ieu teh gitu. Nah, buru-buru we misalkan ku sistem IT-na teh dibenerkeun gitu. Si bugs-na teh nya gitu. Nah, eta hacker disebutna. Eta hackerna nya eta disebutna hacker gitu. Cuman lamun cracker mah ya langsung ngacak-ngacak gitu. Kayak misalkan nyari kartu kredit orang lain terus dipakai balanja. Nah, itu disebutnya cracker, memanfaatkan kelemahan itu. Nah, ini balik lagi ke Arol sama Birol. Nah, saya baru tahu nih. Tapi bener oke sih ayeuna. Ya. Bisa gitu. Atuhnya Arol mana, Birol mana. Birol terusnya gitu. Karena mungkin lebih menurut pandangan saya meren Birol itu adalah one shoot, one object gitu ya. Mereka sebutnya Birol gitu ya. Birol, iya. Harusnya kan misalkan ini wah di bagus-bagus itu kan semakin diputar-putar gitu, dipulintir-pulintir gitu. Sebenarnya kalau yang lebih bagus mah setiap nge-shoot itu harus ada 2 paket itu masuk ya. Ya iyalah. Ada Arol, ada Birol. Nah, Birol yang hanya sebagai terus ada lagi Mang yang kayak gini. Yang ada garis hitam black bar. Black bar disebutnya sinematik kan. Nah, itu kan sebenarnya sinematik itu balik lagi ke trending bule-nya. Ya. Sebenarnya kalau kita benar-benar nge-shoot sama lensa anamorfik itu dengan otomatis dia squeeze kan namanya squeeze sendiri gitu. Jadi kan kita nggak butuh black bar atas bawah gitu. Jadi gitu kan. Kalau misalkan kita benar-benar pakai cinema lens yang anamorfik gitu. Ini kan asalnya anamorfik ini gini ya. Bentuknya teh di editing jadi dilebarin. Jadi kan otomatis jadi itu otomatis terbentuk sendiri. Ya, jadi GPN pisan lah gitu. Jadi banyak jadi balik salah kaprah masalah. Balik deh kadang jelema teh jadi beo ayeuna teh. Ya, diibaratkan kan ya cetang desain mah beo can. Betul. Nah, jadi kan harusnya ketika mau membuat sesuatu itu harus tahu dulu. Karena kan rasio video itu kan beda-bedanya. Ya.
Ada yang 1.1 kan, ada 16 banding 9, 16 43 kan, nah kayak gitu. Harus tahu dulu sebetulnya mah. Itu nomor pick itu 2.35. 12.5 lah. Bala-bala lagi. Kadang ya gitu kan, ya balik lagi ya, ya disebut BOT kan zaman sekarang mah orang-orang teh apa cangkem lah istilahnya. Kayak ibaratnya mengutip dari Tan Deseng juga ya, yang musisi dari Tionghoa tapi dia nyunda pisan gitu ya, keren lah gitu, musisi seniman keren. Jadi ibaratkan manuk beo teh jadi gini, bisa dilatih sama kita. Ini sate jambu gitu ya, tahu dia bisa ngomong, bisa kita omongin apa dia bisa, tapi tiba-tiba kita sodorin, ibaratnya ngasih tahu ini apa padahal sate tapi dia nggak tahu gitu. Gitu ya, ibarat kan gini juga orang di sekarang apa ieu tapi arti dari yang sebenarnya apa gitu. Banyak kan orang latah lah, latahnya turut munding gitu. Tapi ya nggak bisa mengharamkan juga sih, karena sudah jadi pakem. Sudah jadi pakem ya nggak apa-apa gitu. Itu sudah kan jadi pakem dan juga yang penting viral sekarang. Iya. Yang penting mah tibatan orang kan rata-rata kita dibagus-bagusin tetap aja nggak viral kan ngapain. Yang penting ayeuna mah viral. Dan ya mungkin ya nggak apa-apa juga, itu mungkin bagi mereka ya prosesnya. Proses mereka tanpa mengetahui apa ini yang penting hajar aja gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa, itu proses. Saya juga pernah di posisi mereka, saya pernah gitu. Udah makin kesini dengan pengalaman dan jam terbang juga mempengaruhi karya pendewasaan karya seseorang gitu. Benar. Nah, terakhir ya, karena betake nih euy. Karena terasa biasa. Udah 1 jam kita ngobrol. Bisa jam itu? Bisa jam. Nah, terakhir nih, project apa yang lagi dikerjain sama yang bakal dikerjakan nanti gitu? Project yang sedang dikerjakan mah kebetulan di kerjaan sih ada beberapa project yang harus dilaksanakan ya. Ya mungkin dari Pertamina mungkin ada di proyek-proyekan sekali proyek lagi-nya. Sedang di mana? Di sebelah yuk. Amin sos langsung. Dan mungkin proyek-proyekan yang akan datang mungkin lebih ke video klip sih. Video klip. Rencananya Karinding Sadulur akan memulai proyek yang selanjutnya lanjut. Single baru berarti. Nah ini juga lagi kan kita nggak dapat dipungkiri lah, semua seniman ataupun semua lah di segala bidang juga efek pandemi, nama paribasanya pandemi ngaruh terhadap karya nggak sekarang, karena mungkin ya akan terbatas hunting juga, walaupun ide banyak tapi terbatas mungkin hunting juga, karena gimana ngefek banget nggak sih? Banget sih sebenarnya, karena mainnya kan kita misalkan kita harus ada syuting nih di Cilacap misalkan di Jakarta gitu kan, kita kan nggak bisa segawaya harus ada untuk kadio itu tetap prokes kan. Dan juga emang bidang kayak gini, entah itu musik dan misalnya perfilman kayak gini pasti melibatkan banyak masanya, banyak orang. Itu kerumunan itu yang ininya gitu. Jadi proyeknya tadi yang dari itu Pertamina tadi ya, itu berupa apa sih? Itu video profile atau enggak sih, banyak sih sebenarnya. Jadi kita itu bekerjanya di bidang video pembelajaran. E-learning. Nah, seperti itu e-learning. Jadi misalkan perusahaan ini butuh e-learning mengenai SOP nih gitu. Jadi kita yang videoan. Jadi bentuknya ada animasi, ada videonya gitu. Lebih ke kadang balik lagi mungkin secara orang tuh akan secara nangkep sekarang mah lebih ke visualisasi mungkin. Iya, betul. Ketika visual biar cepat. Kan biasanya malah rata-rata itu teori mah liarnya praktekna mah. Dulu sekolah STM dulu kan belajar binernya binor 101 kan fungsinya teh itu. Artinya teh kita mun dulu mah guru ngomong, kamu teh harus belajar ini, harus paham karena kamu nanti bisa membobol bang. Nah, itu mah orang lain diajarkan. Dan juga balik lagi benar tadi ya, tips and triknya selama ada apa? Tombol rek.
Iya tuh, ajar we. Karena itu proses juga kan. Sama bener, iya mau curhat sekali lagi, sering lah diomongin. Dulu sempat bikin sebagainya Kak, pertama banyak mikir. Orang pribadi banyak mikir teh, kalanya di chat lah namanya kieu. Kalanya urang ngumpul heula yang duitnya meuli kamera, ka ieu lampu kumaha ieu teh. Loba mikir ira jalanna ya. Jalani heula. Buat aja dulu nanti juga ada jalannya gitu. Sering waktu lah. Sering waktu. Tiba-tiba ya iya sampai sekarang juga jalan gitu. Oh, kayak kurangnya naon ya evaluasi. Ya seperti itu. Ya kumaha deui. Akhirnya kita banyak dan itu sangat-sangat sangat berharga sekali ketika proses yang membentuk kita tuh benar prosesnya tidak mengkhianati hasil. Benar gitu. Ya sama juga. Alan ketika rekor yang kema ada kapang ieu selahna gitu nya. Nah, terus ieu penasaran ka ieu mah sakali deui nya. Oh. Alan Kelana eta teh ngaran teh Kelana bener. Ya, Alan Kelana. Beneran seriusan? Sugan teh kan ada juga cenah ya. Cek orang tua mah nama Kelana teh diambil nate ku aki. Dulu ku kakek gitu. Filosofisna. Karena dikasih dia tuh seorang kesatria gitu sering ngomong. Gitu. Jadi tapi heueuh nya jigana mah nyari nama teh kan doanya kan ya. Rata-rata meureuneuh kieu hasilna. Iya. Alan Kelana. Jadi berkelana dalam artian berkarya. Membuat kita mengajak kita kemana-mana melalui visualisasi sinematografi. Dan bahasa aing bisa. Nah itu aja mungkin ya Brother and Sis. Kita udah nggak kerasa udah sejam nih ngobrol-ngobrol sama teman kita sama Alan. Kita jadi tahu nih istilah-istilah sinematografi ya kayak tadi lah kayak A-roll, B-roll, terus kayak beda videografi sama sinematografi, terus ada black bar juga kan, terus tahu juga project-projectnya dia gitu kan. Nah silahkan like, comment, dan share, subscribe juga. Terus jangan lupa kepo-kepoin juga, nanti ada kita tampilin ada medsosnya di sini biasa. Lu bisa hafalnya ya udah ngekil lah orang jadi minder. Terus jangan lupa juga misalkan kalau yang ingin mendengarkan audionya saja, kita sudah ada di podcastnya di Spotify sama di Anchor.fm. Pokoknya mah ada mungkin lah eta. Dan juga jangan lupa masih tetap 100 subscribe kita ada giveaway. Iya. Nanti lah ngerian ikut lah gitu. Alon-alon asal kelakon. Oke, Brother and Sis, thank you. Sampai ketemu lagi di